Perkenalkan, nama saya Agatha Febi Seventina, NIM F1C2-19049 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil usulan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angkatan Kerja pada Perempuan Bekerja di Jambi. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Ketika wanita mencapai tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari laki-laki, maka tidak menutup kemungkinan wanita mempunyai peran ekonomi yang juga sama. Menurut Jalovara et al. Tahun 2019, selama ini perempuan seringkali didiskreditkan peranannya baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, maupun dalam negara. Perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan menimbulkan perbedaan fungsi antar keduanya. Yang paling menonjol adalah ditempatkannya perempuan dalam pekerjaan domestik dan bertanggung jawab mengurus rumah tangga yang menjadikan pekerjaan yang dilakukan tidak terlihat dan tidak direkam dalam statistik. Sedangkan laki-laki ditempatkan pada ranah publik sebagai pencari nafkah utama. Menurut Ezas tahun 2007, usia, pendidikan, status perkawinan berpengaruh signifikan. Semakin banyak perempuan menikah, maka tingkat angkatan kerja perempuan akan menurun. Selain itu, jumlah dan usia anak di bawah 5 tahun juga berpengaruh negatif terhadap tingkat tenaga kerja perempuan. Hal tersebut berhubungan dengan memiliki seorang anak balita, membutuhkan perawatan yang lebih intensif dari seorang ibu, sehingga perempuan akan lebih mengutamakan mengasuh anak di rumah dibandingkan bekerja. Usia seorang wanita juga mempengaruhi tingkat angkatan kerja, karena semakin tua usia seorang, maka produktivitasnya semakin menurun. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama wanita. Dengan adanya pendidikan, maka semakin banyak pula kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengelola suatu usaha. Pendapatan atau upah yang diperoleh oleh para pekerja wanita akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian keluarga. Itu sebabnya upah pada dasarnya sebagai sumber utama penghasilan seseorang, baik itu wanita ataupun pria, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kerja perempuan Jambi? Yang kedua, bagaimana uji regresi linier berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan di Provinsi Jambi? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kerja perempuan di Jambi. Yang kedua, mengetahui uji regresi linier berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan di Provinsi Jambi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ketenagakerjaan, terutama tentang partisipasi perempuan bekerja. Yang kedua, menjadi referensi atau pembanding bagi penelitian yang selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama, bagi mahasiswa sebagai sarana praktik dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta memberikan gambaran mengenai partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Yang kedua, bagi pemerintah sebagai salah satu rujukan bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan terkait partisipasi kerja perempuan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan kaum perempuan. Selanjutnya, batasan masalah. Luas lingkup penelitian dikhususkan untuk menganalisis angkatan kerja perempuan di Provinsi Jambi menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2021. Yang kedua, penelitian ini hanya melibatkan variabel yang ada di Susenas dan dibatasi khusus perempuan usia di atas 15 tahun dan berstatus bekerja. Yang ketiga, variabel jam kerja hanya selama 20 jam per minggu, 25 jam per minggu, sampai dengan 52 jam per minggu. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pekerjaan wanita. Menurut Anwar dalam Sumarsono pada tahun 2013, halaman 211, bahwa perubahan-perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan mempunyai pengaruh besar terhadap peran serta wanita dalam angkatan kerja. Peran serta wanita dalam pembangunan sangat diperhatikan,
terutama dalam pembangunan keluarga. Wanita memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak dituntut untuk mengabdi diri terhadap rumah tangganya, di lain pihak wanita dituntut berperan dalam pembangunan. Motivasi kerja bagi seorang wanita di Indonesia bukanlah sekedar mengisi waktu luang atau melanjutkan karir semata, tetapi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja wanita tergantung pada banyak sedikit waktu yang digunakan untuk bekerja atau jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan. Wanita berusaha memperoleh penghasilan atau bekerja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kemauan wanita untuk bermandiri dalam bidang ekonomi, yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya, dan mungkin juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawab dengan penghasilan sendiri. Mengisi waktu luang. Selain itu, faktor yang mempengaruhi keputusan wanita bekerja dapat dilihat dari faktor sosial budaya, seperti tingkat umur, tingkat pendidikan, dan adanya keinginan untuk bekerja menurut Lianda pada tahun 2019. Yang kedua, tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja, atau sudah bekerja tetapi tidak bekerja dan bekerja. Bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja 15 tahun yang kurang yang masih sekolah, mengelola rumah tangga, atau menjalankan kegiatan selain kegiatan pribadi. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokan usia kerja. Lama waktu kerja. Lama waktu kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat yang lamanya diukur dari seseorang tersebut bekerja hingga jangka waktu tertentu. Lama kerja bagi setiap orang akan berbeda dari orang satu dengan orang lainnya. Wanita yang bekerja di luar sektor on-farm memiliki persepsi bahwa bekerja di luar sektor on-farm membutuhkan tambahan waktu dan tenaga yang cukup banyak, karena waktu yang digunakan untuk bekerja bisa sampai 8 jam per hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga 16 sore, menurut Lubis DKK pada tahun 2019. Selanjutnya, dalam menyediakan waktu untuk bekerja, tidak cukup memperhatikan jumlah jam orang yang bekerja, tetapi juga perlu diperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam seminggu, sebulan, dan setahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi waktu seseorang, yaitu bagi setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, keadaan ekonomi keluarga, yang kedua, pemilihan aset produktif, yang ketiga, tingkat upah, yang keempat, karakteristik yang melekat pada setiap anggota keluarga yang dicirikan dengan faktor umur. Yang kelima, tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki anggota keluarga yang lain, menurut Sumarsono pada tahun 2013, halaman 84. Selanjutnya yang ketiga, umur. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik dan sesuai dengan disarankan oleh International Labour Organization atau ILO, adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja, dibedakan hanya oleh batas umur. Semakin bertambah umur dari pekerja perempuan, maka akan semakin menurun tingkat produktivitas yang dihasilkan pekerja, sehingga akan berdampak terhadap penurunan pendapatan dari pekerja perempuan itu sendiri. Menurut Dewi Made Ayul dan Dewi Niputu M pada tahun 2018. Hal ini kemungkinan terjadi mengingat umur seseorang berhubungan dengan produktivitas. Pekerja perempuan mudah akan dipilih oleh perusahaan sebagai produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan indikator yang penting di mana semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula suatu pekerjaan, dan sebaliknya, rendahnya pendidikan, maka pekerjaan yang diemban pun semakin rendah, menurut Rashid DKK pada tahun 2019. Semakin tingginya pendidikan seseorang, maka nilai waktu menjadi mahal, dan orang yang waktunya relatif mahal cenderung menggantikan usernya dengan bekerja. Biasanya pengaruh ini terjadi pada perempuan menurut Kusumastuti pada tahun 2012. Dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Pendidikan sebagai syarat utama guna masuk ke pasar kerja dan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya jumlah tanggungan. Menurut Yuli Hartika DKK pada tahun 2016, bahwa jumlah tanggungan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pendapatan keluarga. Dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan mengakibatkan pengeluaran dalam keluarga lebih tinggi. Sedangkan tenaga kerja yang memutuskan untuk tidak bekerja umumnya memiliki jumlah tanggungan yang lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja yang memutuskan untuk bekerja. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda atau multiple regression method untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Digunakan analisa regresi linier berganda karena melibatkan dua atau lebih variabel independen dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau disingkat dengan OLS. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menyimpulkan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif termasuk salah satu kategori penelitian kuantitatif dengan menggunakan data dari Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan di penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Hal ini karena data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Peneliti mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistika, yaitu pada data penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk tahun 2021 di Provinsi Jambi. Selanjutnya, peneliti menjalankan uji regresi linier berganda. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda pada teknik pengolahan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda atau multiple regression method untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Digunakan analisis regresi linier berganda karena melibatkan dua atau lebih variabel independen dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least squares atau OLS. Adapun spesifikasinya adalah kontribusi pekerja wanita dalam pendapatan keluarga yang dipengaruhi oleh lama kerja, umur, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda 4 prediktor dengan dependen kontribusi pekerja wanita simbol Y. Persamaan regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel lama bekerja dengan simbol X1, umur X dengan simbol X2, tingkat pendidikan dengan simbol X3, dan jumlah tanggungan dengan simbol X4 terhadap kontribusi pekerja wanita dengan simbol Y besar. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menyimpulkan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut secara statistik. Dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis atau daerah di mana H0 ditolak. Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0-nya diterima. Uji statistik F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau yang terikat. Pengujian uji F, apabila nilai F lebih besar dari 4, maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% atau 0,05. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA. Menurut Ghazali pada tahun 2013, halaman 98. Selanjutnya, uji statistik T.
Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian uji T apabila jumlah degree of freedom atau DF adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan BI sama dengan 0 dapat ditolak bila nilai T lebih besar dari 2 atau dalam nilai absolut. Membandingkan nilai statistik T dengan titik kritis menurut tabel, apabila nilai statistik T hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai T tabel, kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Menurut Ghazali 2013 pada tahun 2013 di halaman 99. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.